Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pagi ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada materi pelajaran pendidikan agama Islam hari ini kelas 5, temanya adalah mari belajar surat At-Tin. Kita ketahui bersama bahwa surat At-Tin ini terdiri atas 8 ayat. Karena turun di kota Makkah, maka surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah. Dalam surat At-Tin dijelaskan tentang kedudukan manusia dan kehadiran Allah. Latar belakang diturunkannya surat At-Tin ini berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua renta atau pikun. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber pada Ibnu Abbas, surat At-Tin ini turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang-orang yang sudah tua atau sudah pikun. Mari kita bersama-sama membaca surat At-Tin. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa-turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Oke, teman-teman. Kita sudah bersama-sama belajar surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Nah, untuk memudahkan kita agar dalam memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran surat At-Tin ini, mari kita simak kembali video berikut ini ya. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, gimana kabar kalian hari ini?
Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan minggu kemarin, kita sudah belajar membaca dan mengartikan surat Atin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari makna atau pesan yang terkandung di dalam surat Atin. Oke, kita bahas bersama. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca bismillah dan syahadat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memiliki dua hal berikut ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu atau bisa menjelaskan makna atau pesan yang terkandung di dalam Al-Quran surat Atin secara benar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu atau bisa mengamalkan makna atau pesan yang terkandung di dalam Al-Quran surat Atin dalam kehidupan nyata. Sekarang kita akan membahas makna atau pesan yang terkandung di dalam surat Atin. Apa saja ya? Oke, kita bahas mulai ayat 1 ya. Ayat pertama, wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 1 ini menjelaskan tentang manfaat buah tin dan buah zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Bisa dijadikan obat yang banyak manfaatnya. Bisa untuk memperhalus fisik, dapat mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, dapat menghancurkan batu pada saluran air seni, dapat digunakan untuk mengemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak, dan buah zaitun juga dapat dikonsumsi sebagai obat. Sekarang kita akan melihat gambar tentang buah tin dan buah zaitun. Gambar pertama ini adalah gambar buah tin beserta pohonnya. Gambar yang kedua ini adalah gambar buah zaitun. Buah zaitun ini dalam hal kesehatan bisa dijadikan sebagai obat. Kemudian hal kecantikan, minyaknya bisa dioleskan ke wajah supaya kulit wajah bisa menjadi halus dan kenyal. Selain itu juga bisa dibuat untuk hand body lotion, kemudian lulur mandi, sabun, atau lain sebagainya. Jadi buah zaitun itu banyak mengandung manfaat baik dalam bidang kesehatan maupun bidang kecantikan. Ayat kedua, watturi sinin. Artinya, dan demi gunung Sinai. Ayat 2 ini menjelaskan tentang gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, di lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung ini memiliki tinggi 2.285 meter, dan gunung ini dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini
Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai bentuk penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Gambar di samping ini merupakan gambaran kondisi Gunung Sinai yang merupakan gunung Nabi Musa, di mana tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu di tempat ini dan dijadikan sebagai rasul oleh Allah. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin. Artinya, dan demi negeri yang aman ini. Ayat 3 menjelaskan tentang kota Makkah. Kota yang aman adalah kota Makkah yang sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura atau ibu dari semua kota. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang memiliki seorang istri bernama Siti Hajar dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Pada saat itu Siti Hajar melahirkan seorang bayi laki-laki di tengah padang pasir yang tandus. Beliau dan bayinya merasa kehausan, kemudian beliau lari-lari kecil 7 kali dari bukit Sofa ke Marwah, tetapi tidak menemukan air. Dan akhirnya dia hampir putus asa dan kembali menghampiri putranya. Atas kehendak Allah, terjadilah suatu keajaiban. Bayi laki-laki tersebut menghentakkan kakinya ke tanah dan muncullah sebuah mata air. Kemudian mereka minum dari mata air tersebut. Setelah itu, kota Mekah tumbuh menjadi kota yang subur dan banyak dikunjungi orang. Sampai sekarang, sumber mata air itu disebut sebagai sumber Zam-Zam. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuat Ka'bah. Dan sampai sekarang Ka'bah menjadi pusat kiblat orang Islam di seluruh dunia dan dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam seluruh dunia. Gambar di samping ini merupakan gambaran kota Makkah yang sekarang ini. Masya Allah, sangat megah ya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang muslim pasti berkeinginan dan mempunyai cita-cita untuk pergi ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Semoga kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengunjungi Baitullah. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 4 menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluk dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan berbagai kegiatan. Selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan buruk. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja, sehingga manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi manusia yang sempurna. Apabila manusia hanya mengutamakan nafsunya, maka dia akan diturunkan derajatnya seperti hewan. Ayat kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya.
Ayat 5 menjelaskan bahwa Allah akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka, jika tidak mau beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia, meskipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina apabila pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran para rasulnya. Ayat ke-6, illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat 6 menjelaskan bahwa bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah putus. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang sedemikian itu adalah orang yang akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh orang-orang yang senang beriman dan berbuat amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Gambar pertama adalah contoh gambar orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman disebut biddin. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ayat 7 menjelaskan kepastian datangnya hari pembalasan yang wajib kita imani. Pada hari kiamat nanti ada hari yang namanya hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Allah mengingatkan kepada manusia bahwa hari kiamat pasti terjadi agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Gambar ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bumi tempat kita hidup sekarang ini selalu berputar pada porosnya setiap 24 jam, sehingga terjadilah pergantian siang dan malam. Allah menciptakan bumi beserta planet lain, yaitu selalu berdampingan sampai saat ini belum pernah ada yang bertabrakan, sehingga manusia dan alam semesta masih hidup dengan damai karena Allah belum menghendaki terjadinya suatu hari kiamat. Gambar ini menunjukkan salah satu contoh bencana yang terjadi di bumi, yaitu adanya meteor yang jatuh ke laut kemudian menyebabkan bencana yang dahsyat. Ini hanya salah satu contoh bencana yang terjadi sebagai tanda kiamat kecil atau kiamat sughra. Sedangkan besok jika terjadi hari kiamat besar atau kiamat kubro, maka akan terjadi banyak bencana sehingga menghancurkan alam semesta. Maka untuk mempersiapkan hari pembalasan setelah datangnya hari kiamat, kita harus selalu beriman dan beramal saleh supaya kita tidak merugi di hari kiamat dan hari pembalasan. Ayat 8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Ayat 8 menjelaskan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tidak ada perbuatan manusia walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Maka Oke, teman-teman, demikian tadi pelajaran kita di Pendidikan Agama Islam dan Mulai Pekerti kelas 5. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kita belajar surat At-Tin hari ini. Dan untuk evaluasinya nanti akan Pak Guru kirimkan lewat Google Form. Mari kita tutup pelajaran hari ini dan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.